Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, kami tidak bosan-bosannya ya selalu berbagi tentang gagal bayar di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Kali ini saya akan berbagi ya tentang gagal bayar di aplikasi Ada Kami ya. Seperti apa sih kalau kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Ada Kami ini? Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar di aplikasi Ada Kami, kalian simak terus video ini karena di sini saya akan berbagi info seperti apa cara penagihan dari pihak Ada Kami. Misalkan kita telat bayar 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman simak terus video ini, jangan di skip ya agar kalian tidak gagal paham teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja di sini kita ke chatnya ya. Jadi ke cara penagihan dari pihak aplikasi Ada Kami ya. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah mendapatkan chat dari pihak Ada Kami ya. Sebenarnya ini masih telat 1 minggu teman-teman ya. Kalau kita telat bayar ya di aplikasi Ada Kami, buat teman-teman yang masih baru, biasanya kalau kita masih belum jatuh tempo sudah ada pemberitahuan bahwasanya besok pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Nah seperti itulah intinya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian akan di WA, ditagih, nah seperti itulah ya. Memang sih kalau kita telat di pinjaman online, bahkan kalau kita masih belum telat sudah di WA ya, atau di telepon itu sudah biasa ya. Oke, kemudian jika teman-teman sudah telat 1 hari, 2 hari ya pastinya kalian akan ditagih sih di telepon, seperti itulah teman-teman ya, atau menghubungi di kondar kita itu akan dihubungi. Itulah cara-cara penagihan dari pihak Ada Kami seperti itu. Nah, kemudian kami sudah telat 1 minggu di sini ya. Kami mendapatkan chat lagi ya. Karena dari pihak Ada Kami itu biasanya kalau kita telat itu tidak lebih dari 1 nomor, 2 nomor, bahkan sampai ada 5 biasanya ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman beda-beda ya, biasanya ada yang sampai lebih 10, ada yang 5 nomor yang berbeda tiap hari, itu seperti itu memang kalau kita sudah telat ya. Jadi ini sudah telat 1 minggu, kemudian kami mendapatkan chat DC lapangan ya, seperti ini. Oke, langsung saja di sini saya akan bacakan teman-teman ya. Tagihannya mau dibayarkan online atau offline katanya. Kemudian di sini ada foto tim kolektor atau DC lapangan yang seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman ya, agar teman-teman tidak panik misalkan kalian masih belum bisa bayar ya tagihan kalian ya. Misalkan teman-teman mendapatkan chat seperti ini, kalian tidak usah langsung panik ataupun ketakutan ya. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang ditakuti itu, misalkan telat bayar itu biasanya DC lapangan takutnya ke rumah ataupun ke kantor, itu yang ditakutin kan ya. Ada sih beberapa teman yang nggak takut ya, memang lah, jadi kebanyakan yang takut seperti itu. Jadi di sini saya hanya menginformasikan ya, agar teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi Ada Kami ini tidak takut dan panik lagi ya, seperti itu. Nah di sini seperti ini teman-teman ya, tim kolektor lapangan katanya ini ya. Kemudian di sini, iya Pak, kami masih belum ada dana sekarang Pak. Jadi intinya buat teman-teman misalkan masih belum bisa bayar, dapat WA seperti ini, tim lapangan mau datang ke rumah ya. Kalian tidak usah panik, tidak usah takut, itu tidak bakalan datang ke rumah kalian ya. Ini hanya gertak kalian ya, atau modus cara penagihan dari pihak Ada Kami saja ya. Tim lapangan tidak bakalan datang, ini hanya gertak ya. Jadi menguji mental kalian ya, seberapa kuat mental kalian misalkan kalian masih belum bisa bayar. Jadi kalian akan digertak ataupun diteror misalkan kalian masih belum bayar di aplikasi tersebut teman-teman ya. Ini tidak akan terjadi, tidak akan datang. Untuk DC ini tidak bakal datang. Semua teman-teman yang sharing ya juga banyak yang dapat kayak gini, nyatanya tidak datang ya. Ini saja bukti ya, sudah 1 hari ini nggak datang kan, gitu loh. Oke, kemudian di sini setelah saya balas seperti ini, kemudian dari pihak aplikasi seperti ini teman-teman balas lagi ya.
Mau sejauh apapun atau usaha apapun Anda kabur ya, hutang kami masih punya akses untuk tetap penagihan. Kita hubungi tempat Anda bekerja, setelah itu Anda diberhentikan atau gaji Anda dipending buat bayar utang, nggak apa-apa ya katanya. Reputasi Anda buruk gara-gara hutang nggak seberapa katanya. Jadi intinya teman-teman tidak bakalan seperti ini. Ini ya saya bilang tadi, ini hanya modus atau cara penagihan. Pokoknya intinya kalian tidak usah panik misalkan kalian masih belum bisa bayar teman-teman. Ini hanya gertakan aja ya. Tapi misalkan ke teman-teman mencantumkan nomor perusahaan kalian, ya tetap perusahaan kalian akan ditelepon atau HRD kalian memang ditelepon misalkan kalian mencantumkan. Tapi buat teman-teman yang tidak mencantumkan tidak bakalan ya, tidak bakalan menelpon seperti itu, ataupun DC mau datang ke rumah itu tidak bakalan. Contohnya seperti ini hanya foto-foto seperti ini. Ada sih beberapa teman-teman yang sudah telat tapi tidak mendapatkan kayak ini. Jadi beda-beda teman-teman ya. Saya hanya menginformasikan saja untuk teman-teman yang sudah dapat cat DC seperti ini, itu tidak bakalan datang ya. Oke, lanjut di sini teman-teman ya. Iya, katanya mau ke rumah. Kapan? Sekarang kah? Saya balas seperti ini. Ya. Jadi buat kalian misalkan dapat chat, kalian cukup balas saja seperti ini. Nah, misalkan teman-teman sudah panik, takut, tidak balas, itu bakal akan semakin diteror karena kalian ketahuan kalau kalian takut ataupun panik. Nah, misalkan kalian berani seperti ini, balas saja. Iya, katanya mau ke rumah. Kapan? Sekarang kah? Jadi intinya kami menyuruh ya, silakan ke rumah, saya tunggu, kayak gitu teman-teman. Misalkan teman-teman nggak balas, artinya kalian sudah ketahuan kalau takut ataupun panik seperti itu. Jadi kebanyakan teman-teman yang gagal biasanya terlalu sering meneror ya, kalian tidak balas ataupun membuang nomor, itu akan diteror terus nomor kontak-kontak kita, ataupun kondar, di luar kondar bisa terjadi misalkan kalian tidak membalas atau merespon seperti itu. Nah, misalkan merespon seperti ini tidak bakalan karena kita tidak panik ya. Dari pihak aplikasi tidak menganggap kita panik, berarti dari orang itu nggak ada ketakutan istilahnya, meskipun masih belum bisa bayar melunasi hutang tersebut gitu loh teman-teman ya. Oke, kemudian di sini dari pihak aplikasi balas lagi teman-teman ya. Kita bicara ke atasan Anda buat pending gaji Anda, buat bayar hutang pinjol Anda. Jam 6 sore saya lihat Anda belum bayar secara online. Kita akan bertemu di tempat Anda bekerja. Di rumah Anda sekalian jelasin hutang Anda banyak di mana-mana katanya. Dan meminta RT RW Anda membuat donasi ke tetangga Anda. Jadi misalkan kalian dapat seperti ini tidak masuk akal teman-teman ya. Sebenarnya kalau memang mau datang itu ya sebenarnya ya cukup pemberitahuan ya, tim lapangan mau ke rumah seperti itu aja, tidak sampai detail seperti ini mau ke RT RW atau membuat donasi ke tetangga, itu tidak benar sudah. Apalagi kalau buat teman-teman intinya misalkan kalian dapat seperti ini hanya cara-cara ya, cara-cara penagihan saja ya. Ini tidak bakalan terjadi ya. 100% tidak bakalan terjadi. Ini hanya modus ya teman-teman. Di sini saya hanya berbagi ya, tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar, tidak. Tapi misalkan kalian telat, masih belum ada dana, masih belum mampu bayar atau masih belum bekerja, misalkan dapat seperti ini, tidak usah takut, tidak usah panik, itu tidak akan terjadi ya. Jadi intinya kalian misalkan dapat cat seperti ini atau tagihan dari pihak aplikasi yang masih belum dibayar, kalian tidak usah takut, kalian respon. Misalkan teman-teman tidak pernah merespon, kalian akan semakin diteror seperti itu ya. Oke, kemudian lanjut di sini. Iya, kapan ke rumah Pak? Nah, jadi intinya kami lebih berani. Setiap pertanyaan saya balas seperti ini. Iya, kapan ke rumah Pak? Jadi intinya kapan ke rumah ini? Katanya mau ke rumah, tapi ada alasan lagi ya. Kamu
saya lihat jam 6 sore ini masih belum bayar. Katanya mau ke rumah, ya silahkan aja ke rumah. Harusnya kan seperti itu. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian telat bayar, tidak usah takut, tidak usah panik ya. Apa yang kalian panikkan? DC tidak bakalan datang ya. Ya, untuk penyebaran data biasanya tidak akan ada penyebaran asalkan kalian selalu merespon. Tapi misalkan teman-teman tidak mengaktifkan nomor yang didaftarkan, itu bisa terjadi akan ada penyebaran data ya. Tapi kalau untuk kondar itu meskipun kalian merespon, tetap kalau kondar itu akan dihubungi. Biasanya 1 hari 2 hari itu baru dihubungi kalau kondar teman-teman ya. Tapi kalau di luar kondar itu tidak akan, asalkan kalian selalu merespon. Misalkan kalian ada chat seperti ini ataupun WA penagihan dari pihak aplikasi tersebut, seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini teman-teman ya. Ditunggu video-video selanjutnya dari kami, karena kami selalu berbagi tentang gagal bayar pinjaman online, baik itu legal maupun legal teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar ya, karena hutang dibawa mati ya. Di sini saya cuman berbagi ya cara-cara penagihan dari pihak aplikasi yang tidak ada tidak ada kepastian, istilahnya tidak ada bukti. Misalkan kalian ditagih seperti ini, itu tidak bakalan datang, karena sejauh ini informasi dari teman-teman subscriber nggak ada yang didatangi misalkan dapat cat-cat seperti ini teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja. Semoga ya video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.